Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah, kita masuk di hadis 3013. Babud du'ai utawi berdoa di Arafata di Arafah. Iku hadasana Ayyub bin Muhammadin Al-Hasimi, hadasana Abdul Qahir ibnu Sariyi As-Sulami, hadasana Abdullah ibnu Kinanah bani Abbasi bani Mirdas As-Sulami. Anak abahu sesungguhnya bapaknya Abdullah, yaitu Kinanah, iku akhbarahu mengkabari sapa bapak kepada Abdullah an abihi dari bapaknya, berarti Abbas bin Mirdas. Anan nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku da'a berdoa sapa Nabi li ummatihi untuk umatnya asyata Arafah sore Arafah bil maghfirah dengan doa pengampunan. Fa ujiba maka dikabulkan apa doa. Ini sesungguhnya aku Allah iku qad ghafartu sungguh mengampuni aku Allah lahum untuk mereka umat. Makola selain ad-dolima orang yang dolim. Jadi semuanya aku ampuni kecuali orang yang melakukan kedoliman. Fa ini maka sesungguhnya aku Allah iku akudu mengambil aku Allah lil matlum untuk orang yang didolimi minhu dari orang yang dolim. Jadi aku akan mengambil dari orang yang dolim untuk orang yang didolimi, ya. Jadi semuanya ada pertanggungjawabannya. Qala bersabda sapa Nabi, ai Rabbi, wahai Tuhanku, in syi'ta seandainya menghendaki engkau a'toita memberi engkau Allah, ya, al-matlum pada orang yang dianiaya minal jannati dari surga. Wa ghafarta dan mengampuni engkau lidzolim bagi orang yang dolim. Apa enggak gini aja ya Allah, yang didolimi jenengan kasih surga, yang dolim jenengan ampuni. Kenapa yang dolim harus diseksa untuk orang yang didolimi? Apa ndak anu saja orang yang didolimi dikasih surga, kemudian yang dolim diampuni. Falam yujab maka tidak dikabulkan sopo Nabi asiyatahu pada sorenya Nabi, ya sore di Arafah itu. Nah kalau caranya seperti itu, doanya Nabi tidak dikabulkan, ya. Nah, kok enak kan itu kan. Lah sore Arafah itu doanya belum dikabulkan oleh Allah. Palama asbaha maka ketika pagi-pagian sopo Nabi bil Musdalifah di Musdalifah, aada mengulang sopo Nabi ad-doa pada doa tersebut. Fa ujiba maka dikabulkan sopo Nabi ilama pada apa-apa saala yang minta sopo Nabi. Terus keesokan harinya
di Musdalifah, Nabi berdoa lagi dengan doa yang seperti itu. Kemudian dikabulkan. Kala berkata sopo Abi, fadhohika maka tertawa sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au atau kala berkata sopo Abi tabasama tersenyum sopo Nabi. Pakola maka berkata lahu pada Nabi sopo Abu Bakrin Abu Bakar wa Umaru dan Umar. Bi abi demi bapakku anta engkau wa umi dan ibuku. Inna hadihi sesungguhnya ini waktu iku la saatun nisaya waktu. Makunta yang tidak ada engkau Nabi iku tathaku tertawa engkau fiha di dalam waktu. Biasanya jam-jam segini ini engkau tidak pernah tertawa. Tapi kenapa sekarang engkau tertawa? Fama maka apakah aladhi yang adhakaka membuat tertawa opoma kepada engkau? Apa ya Rasul yang membuat engkau tertawa? Biasanya tidak tertawa. Itu Abu Bakar dan Umar bertanya seperti itu. Adhaka membuat tertawa sopo Allah sinnaka pada gigi engkau. Jadi engkau kok dibuat tertawa oleh Allah sampai gigi engkau kelihatan ya. Atau adhaka ini doa. Adhaka semoga membuat tertawa sopo Allah sinaka pada gigi engkau. Kalau doa ya semoga jenengan selalu bahagia atau doa-doa seperti itulah. Kala bersabda sopo Nabi, inna adu Allah sesungguhnya musuhnya Allah yaitu iblis. Lama alima ketika mengetahui sopo iblis anallah sesungguhnya Allah azza yang maha mulia wajalla dan maha agung iku qad istajaba sungguh mengabulkan sopo Allah du'ai pada doaku wa ghafara dan mengampuni sopo Allah li umati untuk umatku akhadha maka mengambil sopo iblis aturoba pada tanah. Faja'ala maka berbuat sopo iblis iku yahtuhu mengambil atau nyawuk sopo iblis pada tanah ala roksih atas kepalanya. Jadi doanya Rasulullah itu yang dolim diampuni, yang didolimi dimasukkan surga itu kan dikabulkan oleh Allah. Tapi gini ya, jadi kita usaha ya jangan dolim, ya jangan didolimi. Tuh. Jadi kedoliman itu bukan sunnah. Ya, ndak apa-apa dolim, wong juga nanti diampuni. Ya jangan begitu. Ya, jangan begitu. Yang membuat Rasulullah tertawa adalah iblis itu ketika mengetahui kalau Allah mengabulkan doaku dan mengampuni dosa-dosa umatku, dia itu ngambil tanah terus diambil ditaruh di kepalanya itu wayatu dan sambat itu ya mengeluh ya teriak-teriak gitu bilwaili dengan kerusakan watubur dan kerusakan. Waduh caranya gini ini was
cari teman sebanyak-banyaknya ke neraka susah ini. Fa'at hakani maka membuat tertawa. Ini padaku apa-apa ro'a itu yang melihat aku min jazaihi dari ngeresulo. Ngeresulonya iblis. Ngeresulo itu apa ya? Ya mengeluh. Mengeluhnya iblis. Jadi aku tertawa melihat iblis mengeluh itu. Gitu. Ya Nabi bisa melihat iblis itu bisa. Kalau orang biasa ya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Atasana Harun bin Said al-Misriyu Abu Ja'farin tasana Abdullah bin Wahbin Ahbaroni Mahromatu bin Bukair an Abih Kola berkata Abih Sami itu mendengar aku Yunusa ibna Yusuf pada Yunus bin Yusuf. Yakulu berkata dia Ani binil Musayyab. Kola berkata ibnil Musayyab. Kolat berkata sapa Aisyatu Aisyah. Inna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda sapa Rasul. Mamin yaumin tak seorang pun tak satu pun suatu hari. Saya ulang ya, tak satu pun suatu hari. Aksara yang lebih banyak min daripada an yu'tiko jika memerdekakan sapa Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung fihi di dalam hari abdan pada hamba minanar dari neraka min yaumi arafata daripada hari Arafah. Jadi hari Arafah itu paling banyak Allah memerdekakan hamba dari neraka. Tidak ada yang lebih banyak lagi daripada hari Arafah itu. Wa innahu dan sesungguhnya Allah iku layat deknu. Niscaya mendekat sapa Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung. Tuma kemudian yubahi membanggakan sapa Allah bihim terhadap mereka yang wukuf di Arafah al malaikata pada para malaikat. Jadi Allah mendekat membanggakan itu ya wis selayaknya Allah lah, kita ndak usah mikir aneh-aneh. Riwayatnya seperti itu, yes, kita imani seperti itu. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah, ma apa aroda menghendaki sapa haula demikian itu mereka. Mereka pengen apa sih? Nah, akan aku kabulkan, nah, gitu loh. Jadi berdoa di Arafah ini ya, termasuk doa yang mustajab. Babuman utawi babnya orang ata yang datang sopoman Arafata pada Arafah. Qoblal fajri sebelum fajar. Lailata jam'in pada malamnya kumpul di Musdalifah. Ya, kumpul di Musdalifah. Jam'in itu kan kumpul artinya di Musdalifah. Jadi wukuf itu kan tanggal 9 pas duhur itu sudah mulai tergelincir matahari ke barat. Nah, dia itu belum datang ya, sampai asar, sampai maghrib, sampai isya. Ya. Lah, menjelang subuh itu baru datang ke Arafah. Sementara umumnya orang itu sudah berada di Musdalifah. Itu sah apa enggak hajinya itu. Ya. Kenapa kok belum datang ya? Mungkin terlambat, mungkin tersesat. Kalau sekarang mungkin ya dikejar-kejar polisi karena hajinya ilegal atau gimana.
Ya, seliku-likunya orang pengen ibadah haji. Yes, muga-muga barokah kan gitu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Aliyu bin Muhammadin qala berkata keduanya. Hadasana Waqi dasana Sufyan an Bukair bin Atok qala berkata Bukair. Sami itu mendengar aku Abdurrahman ibna Ya'mar atau ada yang membaca Ya'mur Adili qala berkata Abdurrahman. Sah itu datang aku atau menyaksikan aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam wahwa dan utawi Rasul iku wakifun orang yang wukuf di Arafata di Arafah. Wa tahu dan datang hu pada Rasul sapa nasun manusia min ahli Najdin dari penduduk Najd. Penduduk Najd itu kalau sekarang Riyadh dan sekitarnya itu Najd. Faqalu maka berkata mereka penduduk Najd, ya Rasulullah wahai utusan Allah, kaifa bagaimana al-haju haji. Haji itu bagaimana si Rasul? Kala bersabda sapa Rasul al-haju utawi haji iku Arafatu Arafah. Haji itu rukunnya ya wukuf di Arafah itu. Itu salah satu rukun haji, wukuf di Arafah itu. Faman maka barang siapa jaa yang datang sapa man qabla sholatil fajri sebelum sholat subuh. Lailata jam'in pada malam umumnya orang ada di Musdalifah. Fakot tama maka sungguh sempurna apa hajuhu hajinya. Jadi datangnya terlambat. Pokoknya terlambatnya itu enggak sampai subuh. Jadi mungkin ya menjelang subuh kurang 1 jam atau kurang setengah jam baru datang ke Arafah 5 menit terus berangkat ke Musdalifah lah itu sudah sah hajinya, sudah sempurna hajinya. Ya, pakot tama hajuhu. Ayamu Mina utawi hari-hari Mina iku salah satu 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13. Jadi untuk mabit dan melempar jumroh ula wusta akobah. Paman maka barang siapa ta'ajala yang tergesa-gesa sopaman fiyauma ini di dalam 2 hari, jadi tanggal 11 dan 12 saja. Fala isma maka tidak ada dosa alaihi atas orang, juga enggak apa-apa. Waman dan barang siapa ta'akhara yang mengakhirkan sapa man ya lengkap 3 hari 11, 12, 13. Fala isma maka tidak ada dosa alaihi atas orang. Jadi kalau nafar awal ya silahkan, kalau nafar akhir juga silahkan, tidak apa-apa. Numa kemudian ardafa memboncengkan sapa Rasul rajulan pada seorang laki-laki kolfahu di belakangnya Rasul. Faja'ala maka berbuat sapa rajul yunati, memberikan pengumuman sapa rajul bina dengan penjelasannya Rasulullah itu. Terus melanjutkan perjalanan memboncengkan seseorang Rasulullah. Terus orang itu memberi pengumuman, pemberitahuan seperti itu. Atasana Muhammad bin Yahya, atasana Abdul Razak, Ahbarona At-Thauri, an Bukairi bin Ata'in Al-Laisi, an Abdurrahman bin Ya'mar atau Ya'mur Ad-Dili. Kala berkata Abdurrahman, ata itu datang aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Faja'ahu maka datang pada Rasul sapa nafarun sekelompok manusia atau golongan min ahli Najdin dari
penduduk Najd. Fadzakara maka menuturkan sapa Abdur Razak nahwahu semisal hadisnya Waqi. Jadi Sofyan itu ya Sofyan As-Sauri. Kalau di hadis atasnya kan Sofyan, yang bawah ini As-Sauri. Ini orang yang sama. Jadi Sofyan dalam ilmu hadis itu ada dua, Sofyan As-Sauri, yang kedua adalah Sofyan bin Uyainah. Qala berkata sapa Muhammad bin Yahya, Ma'aro tidak melihat aku lisauri bagi Sofyan As-Sauri hadisan pada suatu hadis asrofa yang lebih baik minhu daripada hadis ini. Itu menurut Muhammad bin Yahya. Jadi hadisnya Sofyan As-Sauri yang paling istimewa ya hadis ini. Yang paling istimewa ya hadis ini. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Ali bin Muhammad qala berkata keduanya. Hadatsana Waqi, hadatsana Ismailu bin Abi Khalid an Amir, yakni menghendaki sapa Ismail As-Sa'bi pada Sa'bi. Jadi Amir As-Sa'bi. An Urwata bani Mudharis At-Ta'i anahu sesungguhnya Urwah iku haji dia ala ahdi Rasulillah atas zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yudrik maka tidak menjumpai dia Urwah anasa pada manusia. Ila kecuali wahum dan utawi mereka manusia iku bijam'in sudah ada di tanah jam'in. Tanah jam'in itu di Musdalifah. Jadi Urwah itu datang terlambat. Jadi nyampe di Arafah itu sudah tidak ada orang. Sudah tidak ada orang. Karena orang-orang sudah berangkat ke Musdalifah. Qala berkata sapa Urwah. Fa'ata itu maka datang aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu maka berkata aku, ya Rasulullah wahai utusan Allah. Ini sesungguhnya saya ando itu membuat capek saya ya membuat payah rohilati pada kendaraan saya. Yes. Berangkat dari jauh sampai ontanya itu ya capek, kurus itu kan. Wa'at abtu dan membuat capek saya nafsi pada diri saya. Saya sendiri juga kecapean Rasul. Jadi onta saya yang asalnya seger, bugar, itu jadi kurus, pucet, capek. Saya pun juga capek. Wallahi dan demi Allah, intaroktu tidak meninggalkan aku, min hablin dari hablin itu gundukan pasir. Gundukan pasir. Nah ini diralat ya. Jadi min jablin.
Kalau hablin itu kan maknanya tali, ya, tali. Kalau jablin itu gundukan pasir. Jadi huwa al-mustatilu firomli. Jadi ya gundukan pasir itu. Ila kecuali wakaftu berhenti aku alaihi atas gundukan pasir tersebut. Jadi saking payahnya setiap saya naik ke tanjakan gundukan pasir, kecuali saya berhenti di atasnya itu. Jadi kecuali saya berhenti di atasnya untuk istirahat sejenak, ya si orwahnya dan juga ontanya. Fahal maka apakah li bagiku min hajin haji, apa haji saya ini sah Rasul, ya, apa haji saya ini sah. Jadi terus terang Rasul ya capek luar biasa ini. Jadi wallah in taroktu min jabalin ila waqaftu alaihi. Jadi demi Allah aku tidak meninggalkan suatu gundukan pasir kecuali aku berhenti di atasnya. Fahal li min hajin. Fahal maka apakah li iku bagiku min hajin utawi haji. Apa haji saya ini sah. Fakola maka bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa sahida yang menyaksikan sapa man ma'ana bersama kami as-sholata pada sholat subuh di Musdalifah. Wa afadho dan bubar siapa man min Arafat dari Arafah lailan di waktu malam au naharon atau waktu siang. Fakot todo maka sungguh apa mendatangi sapa man nafatahu pada acak-acakan nyaman, ya, acak-acakan ya karena haji itu, ya, acak-acakan penampilannya acak-acakan itu, dawul-dawule wong, watama dan sempurna apa hajuhu hajinya orang, ya. Jadi disebut acak-acakan nih karena memang badannya tidak terawat, ya, tidak terawat karena melaksanakan haji. Yes, pokoknya yaitu tadi dia wukuf di Arafah walaupun sebentar, entah siang atau malam, terus ya menyaksikan sholat bersama Nabi di Musdalifah, nah, sudah itu. Jadi ibadah hajinya sudah sempurna, ya, sudah sempurna. Babu taf'i utawi babnya berangkat ke Musdalifah, ya, min Arafata dari Arafah. Iku atasana Ali bin Muhammad wa Amru bin Abdillah. Qala berkata keduanya, atasana Waqi, atasana Hisam bin Urwah, an Abih an Usamata bin Zaidin,
anahu sesungguhnya Usamah iku suila ditanya dia. Kaifa bagaimana karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasiru berjalan sapa nabi hina dafa'a ketika berangkat sapa nabi min an Arafah dari Arafah. Kala berkata sapa Usamah, karena ada sapa nabi iku yasiru berjalan sapa nabi al anako pada sedang-sedang. Sedang-sedang itu ya berjalan ya lumrahnya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Fa'idha wajata maka ketika menjumpai sapa nabi pajawatan pada kelonggaran naso maka mempercepat sapa nabi. Kalau depannya kok sekiranya longgar ya agak dipercepat. Kala berkata sapa waqi'un waqi', yakni menghendaki sapa Usamah fauqal anak. Jadi yang disebut naso itu adalah fauqal anak. Di atasnya sedang-sedang. Berarti ya agak cepat. Hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Abdul Razak, akhbarona As-Sauri, an Hisam bin Urwata, an Abih, an Aisyah. Qalat berkata Aisyah. Qalat berkata sapa Quraisyun Quraisy. Nahnu utawi kami iku qawatinul baiti, para penghuni Baitullah. Ya. Jadi orang Quraisy itu ya sejak zaman jahiliyah membanggakan dirinya. Jadi kami ini adalah para penghuni Baitullah. La nujawizu tidak melewati kami al-haram pada tanah haram. Ya. Jadi sehingga mereka tidak mau wukuf di Arafah. Kami orang istimewa, masa wukufnya di Arafah seperti orang-orang kebanyakan itu. Kami wukuf ya di Musdalifah. Ceritanya seperti itu. Jadi kami tidak mau keluar dari tanah haram wukuf di Arafah. Tidak mau, gengsi. Faqala maka berfirman sapa Allah azza yang maha mulia wa jalla dan wa agung. Tsumma kemudian afidu bubarlah kalian min haitsu afadho dari sekiranya bubar sapa anasu manusia. Itu Al-Baqarah. Artinya enggak usah gengsi-gengsi seperti itu. Kalau wukuf ya di Arafah. Nanti bubarnya ya dari Arafah. Sama seperti orang kebanyakan itu. Terus enggak usah gaya-gaya. Nanti dari Arafah menuju Musdalifah. Babun nuzuli utawi babnya bertempat atau ya bertempat. Istilahnya kalau dalam perjalanan itu istirahat. Baina Arafat di antara Arafah wa jam'in dan tanah jam'in. Ini Musdalifah. Liman bagi orang kanat yang ada lahu bagi man iku bagi man apa hajatun suatu keperluan. Ya. Jadi dalam perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah itu bolehlah istirahat sejenak karena ada keperluan tertentu.
Jadi tidak kok harus lurus, nggak boleh istirahat itu ya enggak gitu juga. Hadatsana Muhammad bin Basarin, hadatsana Abdurrahman bin Mahdiyin, hadatsana Sufyan an Ibrahim bin Uqbata an Quraibin an Usamata bin Zaid. Qala berkata Usamah, afatu bubar aku ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bubar dari Arafah. Palama balago maka ketika sampai sopo Rasul asikba pada jalan yang miring atau jalan yang tidak lurus. Jadi jalannya itu apa istilahnya tanjakan atau turunan itu kan. Pokoknya bukan jalan yang rata. Aladiyang yang zilu bertempat indahu di sisi Si'bi sopa al-umarok para amir. Ya yang biasa digunakan untuk istirahat para amir itu. Nazala maka turun sopa Rasul. Fabala maka kencing sopa Rasul. Fatawadoa maka wudu sopa Rasul. Kultu berkata aku Usamah bin Zaid, as-sholata, apakah sholat, apakah jenengan wudu ini untuk sholat? Kala bersabda Rasul, as-sholatu utawi sholat iku amamaka di depan kamu. Oh ini wudu saja kok, sholatnya nanti di depan sana. Kalau sudah sampai Musdalifah. Palaman taha maka ketika sampai sopo Rasul ila jam'in pada tanah jam'in itu Musdalifah, adzana maka adzan sopo Rasul wa aqoma dan qomat sopo Rasul. Ini artinya ya nyuruh orang untuk adzan, untuk qomat. Tuma sholat kemudian sholat sopo Rasul al-maghribah pada maghrib. Terus sholat maghrib. Tuma kemudian lam yakhila tidak menurunkan muatan atau menurunkan barang sapa ahadun seorang pun minannas dari manusia. Kata koma sehingga berdiri sapa Rasul fasolah maka sholat sapa Rasul al-isya pada sholat isya. Jadi begitu salam sholat maghrib itu, ya orang-orang itu belum ada yang sempat menurunkan barang perbekalan atau apa di situ. Nah, sampai Rasulullah itu berdiri untuk ngimami sholat isya. Artinya habis maghrib langsung isya, tidak perlu ada kegiatan apapun. Jadi maghribnya diakhirkan ya di waktu isya. Jadi maghrib terus langsung isya. Langsung isya, tidak ada apa istilahnya aktivitas apapun sebelum isya itu. Babul jam'i utawi babnya mengumpulkan baina sholata ini antara dua sholat yaitu sholat maghrib dan isya bijam'in di tanah jam'in atau Musdalifah. Iku atasana Muhammad bin Rumkin akhbarana Laisu bin Sa'din an Yahya bin Sa'id an Adi bin Sabit an Abdillah bin Yazid al-Qutmi anahus sungguhnya Billah iku sami'a mendengar dia Aba Ayub pada Ayub al-Ansori. Yaqulu berkata sapa Abu Ayub, sholat itu sholat aku ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-maghribah pada sholat maghrib wal isya dan isya fi hajatil wada di haji wada bil Musdalifah di Musdalifah. Jadi maghrib itu berangkat dari Arafah
Jadi baru berangkat dari Arafah, nyampe Musdalifah itu ya kemungkinan di tengah malam. Ya, nah di tengah malam itu, itu sholat maghrib langsung isya, jadi di jamak. Hadasana Muhrizu bin Salamata al-Adani, hadasana Abdul Aziz bin Muhammadin an Ubaidillah an Salim an Abi ana Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku sholat siapa? Nabi al-maghribah pada maghrib bil Musdalifah, di Musdalifah. Palama anahna, maka ketika nderumke unta, jadi mendudukkan unta itu yang asalnya berdiri terus disuruh duduk itu. Maka ketika menderumkan unta kami, Kola bersabda siapa Nabi, as-sholatu sholat, artinya sholat isya, bi iqomatin hanya dengan qomat, ya. Jadi prakteknya adzan, qomat, sholat maghrib, qomat, nggak pakai adzan, langsung sholat isya. Jadi tidak ada kegiatan apapun di antara maghrib dan isya itu. Jadi adzan, qomat, kemudian maghrib, selesai maghrib, qomat untuk sholat isya. Babul wukuf utawi babnya berhenti, atau istilahnya ya mabit, bi jam'in, di tanah jam'in, di Musdalifah, ya. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Abu Khalidin al-Ahmar, an Hajjaj an Abi Ishaqa an Amri bin Maimun, qala berkata Amr bin Maimun, hajjajna berhaji kami ma'a Umar binil Khattab, bersama Umar bin Khattab. Palama aradna, maka ketika menghendaki kami an-nufidho, jika bubar kami min Musdalifah, dari Musdalifah untuk menuju Mina. Qala berkata sapa Umar, inal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrik zaman dulu, di zaman jahiliyah, kanu ada mereka iku yakuluna, berkata mereka, asrik, bersinarlah, sabir, wahai gunung Sabir. Jadi mereka tidak bubar dari Musdalifah sampai gunung Sabir itu terang, itu loh. Mereka mengatakan asrik sabir, ya. Nah, begitu. Kaima nuhiru, agar tidak terburu-buru kami, ya, agar tidak terburu-buru kami. Jadi asrik ini ya dari kata suruk, dari kata suruk. Sabir ini ya suatu gunung yang ada di Musdalifah, yang itu kalau dilihat dari posisi orang, kalau dari Musdalifah ke Mina, gunungnya itu ada di sebelah kiri mereka. Jadi Sabir itu maknanya wahai
Gunung Sabir. Ya. Jadi asrik sabir kaima nuhiru. Ya. Jadi agar kami tidak terburu-buru. Ini omongannya orang musyrik. Jadi kami tidak akan buru-buru pergi ke Mina sampai matahari itu betul-betul terbit. Gitu. Jadi kaimanu hiru itu kaminya adalah kami orang musyrik. Wakanu dan ada mereka orang musyrik iku layu fiduna tidak bubar mereka, tidak bubar dari Musdalifah menuju Mina hatta tatlu'a sehingga terbit apa asamsu matahari. Ya. Jadi mereka tidak akan pergi meninggalkan Musdalifah sampai matahari betul-betul terbit. Faqala fahum maka menyelisih pada mereka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'afadha maka bubar sapa Rasul dari Musdalifah qabla tulu isamsi sebelum terbitnya matahari. Jadi habis subuh langsung berangkat itu aja menuju Mina. Ya. Atasana Muhammad bin Sobah, atasana Abdullah bin Rojak Al-Maki Anithauri. Qala berkata Athauri. Qala berkata sapa Abu Zubair. Qala berkata sapa Jabirun Jabir. Afadho bubar sapa anabiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada di haji wada. Wa alaihi dan iku atas Nabi asakinatu utawi ketenangan. Wa amarahum dan perintah sapa Nabi pada mereka bisakinah ya, pada ketenangan. Jadi di dalam haji wada itu Rasulullah menyelesaikannya betul-betul dengan tenang dan perintah kepada orang-orang ya supaya tenang. Wa amarahum dan perintah sapa Nabi hum pada mereka an yarmu agar melempar jumroh bimisli hasol khotfi dengan semisal kerikil untuk ketapel ya sak kelereng-kelereng itulah. Wa audho'a dan mempercepat sapa Nabi fi wadi Muhasir di lembah Muhasir. Jadi di antara Musdalifah dan Mina itu ada lembah Muhasir yang mana dulu disitulah pasukan Raja Abraha, pasukan gajah dihancurkan oleh Allah. Jadi kalau lewat tempat-tempat seksaan itu memang sunahnya harus cepat. Waqala dan bersabda sapa Nabi li takhud agar mengambil sapa umatku nusukaha pada rangkaian ibadah hajinya umat. Ini ya betul-betul harus diperhatikan oleh umatku. Ya beginilah cara ibadah haji. Pak ini maka sesungguhnya aku iku ladri tidak tahu aku la ali barangkali aku la alkohum tidak ketemu aku hum pada mereka
ba'da ami setelah tahunku hadza yang ini. Aku juga ndak tahu barangkali ini adalah pertemuan terakhir. Aku ndak bisa ketemu dengan mereka lagi setelah tahun ini. Dan ternyata betul, jarak beberapa bulan kemudian beliau meninggal. Jadi haji wada itu memang betul-betul harus diperhatikan, itu pesannya Nabi, caranya bagaimana. Karena barangkali tahun depan aku sudah tidak ketemu dengan umatku lagi. Hatasana Ali bin Muhammadin wa Amr bin Abdillah, qala berkata keduanya. Hatasana Waqi' Hatasana bin Abi Rawat an Abi Salamata al-Kimsi an Bilal bin Rabah ana Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Nabi lahu kepada Bilal gota jam'in pada paginya tanah jam'in, paginya tanah Musdalifah itu. Ya Bilal, hi Bilal, askit menyuruh diamlah kamu anasa pada manusia. Atau ansit menyuruh diamlah kamu anasa pada manusia. Lal Bilal, tolong, itu orang-orang disuruh diem ya. Tumakola kemudian bersabda sapa Nabi, Inallaha, sesungguhnya Allah iku tatawala, memberikan keistimewaan ya. Memberikan keutamaan alaikum atas kalian fi jam'ikum di tanah jam'in kalian, di tanah Musdalifah kalian hadza yang ini. Fawahaba maka memberi sapa Allah musiakum pada orang jelek kalian, limuh sinikum karena orang baik kalian. Jadi orang-orang yang jelek itu seharusnya tidak diberi, orang jelek ya kan, tapi berhubung di Musdalifah itu semua kumpul orang jelek dan orang baik. Nah, karena ada orang baik di situ, maka orang jelek juga diberi, gitu loh. Jadi tanah jam'in itu seperti itu. Jadi berkumpulnya orang jelek dan orang baik. Orang jelek itu secara logika kalau minta sesuatu tidak diberi. Nah, berhubung kumpul dengan orang baik, nah orang jelek juga diberi, gitu loh. Waktu dan memberi sapa Allah muhsinakum pada orang baik kalian, ma pada apa-apa saala yang minta sapa orang baik lah. Orang jelek aja diberi, apalagi orang yang baik, apapun yang dia minta pasti diberi oleh Allah. Itfa'u, berangkatlah kalian menuju Mina, bismillah dengan nama Allah.